Kapal besar NU dengan seluruh penumpangnya telah berlabuh memasuki abad kedua. Kemajuan pemikiran, kemanusiaan, keagamaan, dan keadilan terus dicanangkan, menumpas habis yang sesat menyesatkan. Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama menjadi garda terdepan dalam mengkader pelajar Nahdlatul Ulama, menjadi markas bagi pertumbuhan dan perkembangan cikal bakal menuju abad berikutnya dan menuju keabadian. Selamat datang di Alinaro Podcast. Saya Nukta Akbar, tuan rumah Alinaro Podcast. Tepuk tangan. Oke. Selamat datang Sugeng Rawuh, rekan Irfan. Salam berjuta. Salam berjuta Ketua Umum Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Selamat malam, Gus. Sehat Mas Irfan? Alhamdulillah. Ini dari mana ini Mas Irfan? Ini saya dari kantor tadi. Dari kantor. Dokter Cipto ya. Iya, PPNU Jawa. Langsung ke sini? Langsung ke sini. Terawih langsung ke sini? Iya. Wah. Terima kasih Mas Irfan ini atas rawuhnya. Sami-sami. Saya Gus. merasa terhormat sekali ini. Ini pengurus wilayah IPNU Jawa Tengah yang baru. Kapal Jawa Tengah ada di tangan panjenengan ini Mas. Siap. Ini saya melewati pertanyaan mengenai biografi jenengan. Nanti ada skin tersendiri untuk mewawancarai personality jenengan. Ini kita langsung ke pembicaraan yang hangat-hangat. NU sudah memasuki abad kedua, Mas Irfan. Iya, betul. Abad kedua ini dari jenengan pribadi dulu. Jenengan pribadi ini abad kedua NU ini jenengan anggap seperti apa dan akan bagaimana jenengan selaku kader NU? Abad kedua menurut saya itu bagian dari hal yang luar biasa, Gus. Ya. Karena ini kita mengalami keadaan ataupun menemui abad kedua ini sebuah kelangkaan bagi teman-teman atau rekan-rekan di IPNU PPNU khususnya. Artinya nggak semua orang, nggak semua kader IPNU, kader NU itu mengalami atau menemukan abad kedua ini. Menanginya. Iya, menangi abad Ya, kedua ini. Enggak Inggrisnya semua. menangi, ya. Terus Mas Irfan. Ya, ini bagian dari refleksi lah bagi teman-teman IPNU PPNU khususnya, yang kemudian kita dalam rumah besar IPNU itu harus bisa mengevaluasi diri bagaimana kedepannya roda organisasi ini berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diamanahkan Nahdlatul Ulama tentunya, seperti itu. Kita kalau menengok kemarin sambutannya Gus Yahya, wah, luar biasa. Banom semuanya, kalian siap, wah. Itu sangat menggugah banget itu. Cuma IPNU nggak disebut, Gus. Banom itu? Iya, Banom. Tapi tidak Nggak terspesifik ya. itu. Karena mungkin Gus Yahya masih menganggap sibuk belajar. Oh iya, siap. Belajar, berjuang dan bertakwa. Ya. Dari abad ke-1 menuju abad kedua, jenengan selaku pembawa bendera dari pengurus wilayah IPNU Jawa Tengah ini, apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu diperbarui, maintenance rutin lah ya. Ya. Maintenance rutin ini apa Mas? Ini kan abad baru dengan problematika baru, apa manuver jenengan? Ya, tentunya karena kita organisasi pengkaderan, karena IPNU memang organisasi yang diamanai untuk organisasi di ranah pengkaderan. Tentunya fokus kita adalah pengkaderan. Tapi terlepas dari itu, di abad kedua ini tentunya banyak hal, tantangan dan juga dinamika yang ada pada hari ini, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagaimana IPNU dan juga IPPNU itu bisa berinovasi, berimprovisasi sesuai dengan apa yang tantangan hari ini. Apa tantangan hari ini yang itu memang menjadi concern panjenengan dan semua kepengurusan di IPNU IPPNU yang itu menjadi problematika utama? Ya, karena di era ini era digital, Gus. Tentunya
teman-teman IPNU IPPNU itu harus bisa melek digital. Nah, itu menjadi salah satu concern utama di pimpinan wilayah IPNU Jawa Tengah. Sebenarnya ada 4 simpul gerakan yang kita canangkan untuk periode kali ini di IPNU Jawa Tengah. Oke. Apa itu Mas Irfan? Yang pertama itu adalah good organization. Good organization. Good organization ini bagaimana organisasi itu menjadi organisasi yang baik, bukan hanya sekedar baik secara administrasi dan lain sebagainya, tetapi punya efektivitas yang unggul juga, tentunya dengan digitalisasi. Ya. Ini menjadi visi PW IPNU Jawa Tengah. Jadi kita sudah tidak mempersoalkan yang namanya administrasi, misal surat menyurat harus pakai kertas, F4, fontnya seperti Pengurus ini. wilayah loh Iya. ini wilayah. Ya tentunya itu menjadi tantangan. Ya. Makanya dengan adanya digitalisasi ini, harapan kami ini menjadi efektivitas yang luar biasa kaitannya dengan administrasi, kemudian database melalui digitalisasi itu. Dan alhamdulillah di PW IPNU Jawa Tengah sudah mencetuskan yang namanya SIPADU. SIPADU. Apa itu Mas? Sistem Informasi Administrasi IPNU IPPNU Terpadu. Wah, ini baru di periode jenengan. Sudah ada dari periode kemarin, Nggih. tapi terus karena ini memang produk yang sangat visioner, Nggih. tentunya kita pertahankan dan kita kembangkan. Oh iya. Jadi di situ itu administrasi, surat menyurat, kemudian ada database juga, tentunya itu yang paling penting. Jadi satu di situ. Jadi Satu good organization. good organization. Yang poin berikutnya? Poin berikutnya adalah ini. Yang berikutnya ini kaderisasi. Kaderisasi. Kaderisasi ini menjadi concern memang karena ya tentunya itu sebagai amanah kan dari Nahdlatul Ulama sendiri, dan bagaimana bagaimana kaderisasi ini berjalan dengan semestinya, yang kemudian bisa mengefektifkan kaderisasi ini. Jadi nggak melulu kaderisasi yang kolot, tapi disesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Ya termasuk dengan digitalisasi itu tadi. Ada 3 gerakan ataupun apa namanya bahasa jargon yang kita gelorakan terkait dengan kaderisasi, bahwa IPNU Jawa Tengah ini menjadi pelajar yang berbudaya. Nah, implikasi dari berbudaya ini yang pertama adalah berbudaya ilmu, kemudian berbudaya laku, yang ketiga adalah berbudaya prestasi. Bagaimana outputnya lah ya, prestasi. Ya, bagaimana kader-kader kita dengan adanya kaderisasi itu, output atau outcome-nya itu bisa punya 3 elemen itu tadi. Punya berbudaya ilmu, kemudian berbudaya laku, dan juga prestasi itu tadi. Oke. PWNU sendiri sekarang ini kan pasti memasuki top 5 possession ya. Artinya 5 besar atau 3 besar ya. PW Jateng itu pasti masuk sekarang di kepemimpinan beliau Romo Kiai Haji Ubed ini ya. Mungkin track record PW ini mungkin bisa di NU bisa menjadi, di tangan jenengan bisa menjadi top posisi juga ini nanti ya. Amin. Pangestune pun. Lalu abad kedua kita sudah membahas tadi apa manuver, apa improve dari panjenengan nahkoda kapal baru di Jawa Tengah IPNU ini. Lalu sekarang kita sedikit melebar Mas. Kita berbicara zaman pra pandemi dan juga pasca pandemi. IPNU bagian dari organisasi. Pelaku organisasi adalah aktivis-aktivis. Aktivis-aktivis di IPNU sekarang pasca pandemi, apa yang tidak dimiliki aktivis sekarang dari aktivis-aktivis sebelumnya pra pandemi? Atau sama saja
atau malah lebih baik? Menurut panjenengan bagaimana? Pastinya ada ini perbedaan kaitannya dengan aktivis hari ini itu, karena notabene itu aktivis yang dilatar belakangi mereka generasi Z sekarang kan. Ya. Ya betul kan. Z, pangkat Z mungkin. Pangkat Z. Iya. Tentunya berbeda dengan aktivis sebelumnya, karena kalau zaman-zaman kita Gus itu kan zaman-zaman milenial lah. Zaman milenial itu kita sudah mengalami era tradisional. Jangan kita lah Mas. Oh, jenengan. Iya. Okay. Karena saya zaman kan masih 2 aja. Zaman saya itu ya. masih mengalami zaman yang tradisional dan juga transisi ke zaman modern. Ya. Zaman yang belum ada digital, belum ada gadget, terus transisi ke zaman yang digital terus gadget. Artinya zaman dulu itu memang terbentuk karena dia mengalami 2 transisi itu tadi, 2 masa itu tadi. Mereka punya ini apa namanya? Mereka punya mental yang baja lah ya. Iya, baja karena terbentur itu tadi. Ya. Iya, karena sudah pernah nggak tahu apa-apa tentang digital, terus kemudian juga tahu tentang digital. Artinya perbedaan antara milenial dan generasi Z ini sangat berbeda dari segi karakter mental, itu berbeda. Kalau dulu mungkin mentalnya luar biasa, mungkin ke generasi Z ini mentalnya agak sedikit manja kayak gitu. Ya kita tidak menafikan. Berarti mental satu ya, mental beda ya. Mentalnya beda. Kemudian secara pemikiran ataupun gerakan teman-teman dulu dengan sekarang itu juga beda. Kalau generasi sekarang itu cenderung ke lebih pengen yang simple. Jadi mereka punya ambisi, punya visi yang kemudian itu merasa mereka itu bisa melakukannya sendiri. Kalau dulu kan enggak. Mereka bisa melakukan sendiri dengan gadgetnya saja ya. Ya. Dan itu menjadi tantangan hari ini. Ya. Karena mereka itu yang merasa ke depan saya bisa melakukan sendiri tanpa ikut organisasi. Itu jadi tantangan kita tentunya di tapi di kader jenengan, kader sekarang ini pasca pandemi ini mereka kan berarti sudah sadar akan aktivis, perlunya aktivis dan pentingnya dari harus menjadi aktivis di masa muda. Nah, aktivis sekarang ini loh Mas Irfan, aktivis sekarang ini apakah berbeda selain tadi mental, dari cara dia berkomunikasi, dari cara dia berorganisasi dan lain-lainnya, itu perbedaan apa yang signifikan atau malah lebih baik atau apa? Selain mental tadi, kalau mental mungkin itu disadari bersama, mungkin iya mungkin. Ya mungkin cara mereka beraktivitas, berorganisasi itu juga beda. Karena kita terbentur dengan adanya pandemi itu tadi. Makanya teman-teman itu lebih banyak memanfaatkan digital itu tadi. Dan kemudian perbedaan yang mencolok adalah kultur-kultur yang ada di Nahdlatul Ulama kita itu mulai, saya kira itu mulai terkikis dengan adanya masa pandemi kemarin itu. Jadi misalkan kultur kita di NU itu sering bersilaturahim, kemudian berkegiatan secara luring. Hari ini itu sudah berbeda karena sudah tahu adanya digital itu tadi. Apa-apa serba daring itu menurut saya perbedaannya adalah di kultur yang ada di kita yang sebelumnya itu serba bertatap muka. Ini sudah mulai teamwork semuanya, bekerja sama dengan. Iya betul. Di aktivis sekarang juga gitu Mas. Maksudnya kita bikin programnya apa, dirancang di apa, outputnya hanya dari digital. Seperti itu terus. Iya. Jadi tantangan abad kedua berarti ini. Iya, tantangan abad kedua ini. Lalu garis besar sendiri dari Ibnu itu bagaimana Mas? Ibnu ini bergerak di bidang apa? Ibnu ini objeknya siapa? Pelaku-pelakunya siapa? Konsepnya di apa?
lalu hendak menciptakan apa dari setelah beribnu, harusnya bagaimana, dan garis besar dari Ibnu itu sendiri lah. Ya. Bagaimana? Ya kembali lagi itu tadi, karena kita organisasi yang diciptakan oleh Nahdlatul Ulama sebagai perpanjangan tangan dari NU itu sendiri. Bagaimana Ibnu IPPNU itu bisa menjembatani teman-teman yang usianya 13 sampai 24 hari ini. 13 tahun. 13 tahun itu di apa ya? Berarti itu di MTS. Di MTS. Kalau dia masuk di Ibnu berarti dia di bawah kepengurusan apa? Ya ada yang di komisariat, di komisariat sekolah, ada yang di ranting, pengurus komisariat ataupun ranting di daerah itu masing-masing. Tentunya itu karena garis kita adalah garis kaderisasi, bergerak di sosial keagamaan, tentunya itu menjadi concern kita. Artinya Ibnu IPPNU itu harus menjadi bahasanya pembantu dari NU itu sendiri. Bagaimana kita harus membentuk teman-teman yang ada di sekolah, kemudian di pondok santri itu, dan juga mahasiswa ini menjadi orang yang nantinya akan mengambil alih ataupun menggantikan penerus estafet kepemimpinan di NU itu dalam ranah pelajar ini. Dari MTS di bawah kepengurusan komisariat, lalu ada ranting, ada PAC, PC, ya hampir sama dengan induk organisasi sendiri ya. Sampai mahasiswa. Lalu kira-kira di Banom NU itu ada Fatayat, ada Muslimat, ada Ansor, lalu di Panjenengan ada Ibnu. Kalau dilihat secara dohiriyah, secara mata telanjang ini kan pasti lebih rumit dan pasti lebih ekstra ribet. Karena jenengan ngurusi anak-anak yang di usia, teman-teman yang di usia pelajar. Bagaimanapun di sisi lain dia punya pekerjaan lain yang harus belajar, bukan hanya berorganisasi. Maka kalau menurut saya dari Banom semuanya yang paling berat itu jenengan, yang paling berat Ibnu. Gaweane akeh, mubenge akeh, tetapi setelah mereka besar, setelah mereka cukup ilmu dalam berorganisasi, mereka melanjutkan ke organisasi berikutnya. Ansor misal, Ansor atau di Banser. Jenengan sendiri punya target khusus enggak sih? Misal bar minimum di Ibnu itu enggak usah ke ansor-ansoran, enggak usah kalian langsung mengepakkan sayap, misal kalian langsung jadi di birokrasi atau di apa, atau menurut jenengan ya sudah, kalian karena kader Nahdlatul Ulama kalian harus jadi anak yang baik terus atau bagaimana menurut panjenengan? Ya itu tadi poin yang kedua, benar, karena kita bagian dari Nahdlatul Ulama tentunya harus bisa berjenjang secara kaderisasi, itu harus berjenjang. Setelah di Ibnu itu ya harus naik ke atas ketika sudah waktunya itu ke Ansor. Kemudian setelah di Ansor melanjutkan kaderisasi berikutnya di NU. Harus jadi praktisi kepengurusan enggak harus ya. Yang penting totalitas ya. Totalitas junjung dhuwur Nahdlatul Ulama. Sopo wae sing gelem ngurmati NU tak anggap santriku, Mas. Wah, barokah gede iki jenengan iki. Wah, Ibnu IPPNU. Pesan untuk kader-kader Ibnu di luar, Mas. Kader-kader Ibnu, kader-kader IPPNU, jenengan selaku pemegang bendera di kepengurusan wilayah ini apa, Mas? Harus bagaimana menjadi kader yang baik, menjadi nantinya cikal bakal kepengurusan penerus estafet dari Nahdlatul Ulama ini sendiri, bagaimana pesan-pesan panjenengan? Pesan saya kepada kader-kader Ibnu dan IPPNU, rekan dan rekan kita semua,
tetap konsisten, Gus. Tetap konsisten, istiqomah dalam menjalankan amanah yang mereka emban. Setiap kader itu pasti punya amanah. Saya hadir di sini sebagai ketua PW Ibnu Jateng itu punya amanah sendiri. Ya. Mungkin rekan-rekannya ada di luar punya amanah masing-masing. Ya. Entah itu jadi sekretaris, bendahara ataupun yang lainnya lah. Itu punya amanah sendiri. Tetap diistiqomahkan, insya Allah dengan keistiqomahan itu akan menjadi karomah. Mungkin kayak gitu ya, Gus. Ya wah, ini jos Walah, banget ini, jos ampun. banget. Ini Ya intinya kan ya untuk kader-kader Ibnu ya Iya. tetap istiqomah, konsisten dan disadari betul amanah-amanah yang diemban itu. Jenengan sendiri beribnu itu sejak kapan? saya beribnu itu sejak 2016. 2016. Saya kenal Ibnu. Itu di usia jenengan berapa? Saya berarti usia berapa ya? Kuliah yang ya? Kuliah. Sudah kuliah. Jadi ya awal kenal di daerah ya. Di PAC saya udah kenal Ibnu, kemudian saya melanjutkan kuliah di UNES Semarang, itu ketemu yang namanya PKPT Ibnu. Dan disitulah keterlibatan ataupun proses saya itu lebih banyak di situ. Saya kenal, saya cinta terhadap Ibnu, kemudian saya proses di situ, menempa diri di Ibnu, kemudian Terbentur tadi itu ya. terbentur begitu. Ya, terbentur. Kalau saya terbentur terus saya. Ya, prosesnya di situ. Tetapi sebelum di PKPT ini jenengan sudah berproses di PAC itu tadi dulu ya. Lalu suka duka panjenengan, suka duka jatuh bangun di Ibnu sendiri. Banyak suka juga. Banyak ya. Banyak dukanya malah. Banyak dukanya. Banyak dukanya. Karena ngurusi NU khususnya Ibnu gitu kan. Satu, harus bisa mengorbankan waktu. Betul Mas, betul. Mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, dan juga mengorbankan uang saku juga, Gus. Ya. Karena kita kan berorganisasi kan. Lah ya. Iya, organisasi kan kita nggak dibayar, Gus. Ya. Ya memang harus berkhidmatnya harus kayak gitu. Harus total jiwa raga harus dipersembahkan untuk Ibnu PPN. Berarti kalau kita pakai patokan tadi siapa saja yang mau mengurusi NU, jenengan diklaim santri tenanan. Amin. Kalau kita sudah beribnu, artinya kita sudah menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Menjadi bagian Nahdlatul Ulama itu, kalau kita menilik dari jenjang organisasi kan berarti secara tidak langsung kita harus beribnu. Kalau kita tidak lewat ibnu, kita tetap bisa dianggap anak-anak kader estafet NU enggak sih, Mas? Menurut panjenengan nih? Kalau berbicara kader, kalau kader itu kan memang harus melalui proses-proses kaderisasi. Tapi kalau memang di luar itu, mengikuti kegiatan di luar itu, mungkin bisa dikatakan ya kultural lah. Kultural. Tapi kalau memang ya seharusnya yang seharusnya tetap khidmat di NU ya harus melalui struktural itu tadi, mengikuti jenjang kaderisasi, entah itu pada akhirnya bakal menjadi pengurus ataupun tidak, itu bagian dari proses hidup lah. Jadi berkhidmat ya enggak harus kayak gitulah. Tidak ada keharusan lah ya. Enggak ada keharusan untuk jadi ketua PW, enggak harus. Tapi paling tidak kita sudah bisa membuktikan bahwa saya orang NU, saya kader NU, yang seharusnya saya juga berkontribusi dan berkhidmat untuk NU tentunya. Ketua umum dan lain ini kan tidak harga murah untuk kita beli, ya teman. Harus ada pengorbanan, harus ada visi yang besar, harus ada kegigihan yang tinggi di diri kita ya loh. Ya, maksudnya kalau saya tadi menyimpulkan dari jenengan ya ndak seperti itu rumusnya. Tergantung bagaimana kita totalitas ya. Nggone ono dhewe engko ya Mas ya. Ya. Mungkin itu Mas dari kita Alinaro Podcast ini. Jadi jenengan ini adalah
bintang tamu kita yang kedua. Jadi Abah bilang bariki sopo? Anu Bah, ketua umumnya PW Ibnu. Wah, yo barokahi. Wah. 12 nggak ada barokahnya. Intinya saya sekali lagi Mas, terakhir saya tanya untuk jenengan. Ini kan saya yakin di setelah waktu-waktu ini kan apa menemui jenengan ini kan enggak gampang lah ya. Jenengan di wilayah pasti harus mubeng ke cabang di wilayah itu ada berapa sendiri ya toh. Enggak ya, mumpung ada di sini. Pertanyaan terakhir saya, Ibnu, NU dan pergerakan Nahdlatul Ulama abad kedua, pesan panjenengan untuk Ibnu, NU dan abad kedua ini, apa yang perlu dibongkar dan setelah dibongkar harus dibenahi, apa Mas? Karena kalau saya pribadi menilai, tadi kita sempat ngomong-ngomong tadi sambil ngopi-ngopi, ini tidak ada kopinya ya Mas ya. Gak ada sponsor. Bahwa ya itu tadi, pra pandemi dan pasca pandemi ini memang di usia-usia saya, di usia-usia teman-teman yang masih mengemban pendidikan ini sangat berpengaruh besar, terutama di pola-pola aktivis. Sekarang ini bisa loh anak muda tidak produktif, mereka mengeklaim produktif dalam kontennya, itu mereka bangga. Padahal di dulu itu mereka tidak produktif, mereka tidak menjadi bagian dari skala prioritas aktivis mungkin di kuliah dan apa yang punya visi-visi ke depan. Mereka malu. Sekarang ini ndak. Yang aktivis, yang punya visi, yang punya pikiran-pikiran terobosan hebat, itu secara kasat mata, secara umum sama-sama saja dengan mereka-mereka yang hidupnya ya konten dulu guys terus Mas. Nah, kalau saya menanyakan ke jenengan, pesan apa untuk jenengan pelaku praktisi dari perubahan budaya-budaya ini, apa seharusnya bagaimana? Ini jadi berarti tantangan NU dan juga teman-teman Ibnu. Tapi dalam konteks objek yang lebih luas. Jadi kalau menurut saya itu ini ngomongin yang seharusnya dilakukan NU dulu ya. Menurut saya itu yang perlu dilakukan NU pada hari ini itu bagaimana sekelas keluarga besar Nahdlatul Ulama ini bisa menjawab permasalahan bukan hanya di lokal Indonesia, tapi menjawab persoalan yang ada di dunia. Karena organisasi ini lebih besar daripada negara ini sendiri, menurut saya. Setuju saya. Nah, itu harus bisa menjawab persoalan yang ada di dunia ini. Persoalan yang ada di manusia yang ada di dunia ini. Nah, itu harus dilakukan NU. Kemudian apa yang harus dilakukan Ibnu sendiri? Nah, Ibnu itu harus bisa mempersiapkan SDM-nya. Bagaimana SDM sumber daya manusia yang ada di Ibnu tentunya itu kita bentuk, kita tempa untuk menjadi pribadi-pribadi yang itu bisa menjawab persoalan itu tadi. Jadi bisa menyokong persoalan itu tadi. Karena ini eranya menurut saya eranya skill. Jadi semua kader itu punya passion masing-masing, dan itu harus dikembangkan dan harus kita wadahi di Ibnu IPPN. Jadi kaderisasi enggak hanya kolot itu saja, tapi harus ada sisi lain, improvisasi lain yang itu mendorong passionnya kader-kader. Kita harus punya kader di sektor manapun. Ya betul, setuju saya. Nah, distribusi kader itu yang paling penting hari ini. Jadi setelah di Ibnu, terus kita distribusikan sesuai dengan passion mereka,
sesuai dengan cita-cita mereka dan sampai itu jadi. Karena hari ini di keluarga NU sendiri itu sangat susah kita menemukan misalkan di sektor-sektor teknokrat ataupun yang lainnya itu yang belum pernah sentuh sama sekali di NU. Kebanyakan setelah menjadi aktivis IPNU ataupun yang lainnya, organisasi yang lainnya, itu pasti berpikirnya jadi politisi. Bariki opo ki? Bariki jadi ini kayak Iya, gitu. iya. Jadi polanya dari dulu hampir sama. Normatif gitu Normatif ya. gitu, setelah jadi aktivis biasanya jadi politisi. Praktisi. Harusnya kader-kader sekarang itu harus sesuai dengan passionnya. Yang usaha ya usaha, yang entrepreneur, yang jadi polisi ya silakan, politisi ya silakan, yang jadi dokter ya ditekuni, yang jadi polisi ya harus dilakukan agar semua sektor yang ada di Indonesia maupun dunia itu kehidupan ini ya. kehidupan ini itu Udah di-cover semua ya. tercover dan ada orang NU semua. Pengembangan potensi dirinya jangan normatif. Misalnya normatif. Tolak ukur kesuksesan aku bar dadi iki aku kudu ngono ndak kecekel kabeh malah dadi ne. Iya. Saya sangat visioner ini, sangat visioner. Tepuk tangan dulu. Ya mungkin itu saja Mas Irfan, rekan Irfan. Terima kasih. Terima kasih waktunya, terima kasih banyak. Kita dari Alinaro Podcast merasa terhormat, merasa tersanjung atas kehadiran jenengan. Semoga sukses ke depan. Amin. Abad kedua ini dan periode jenengan IPNU wilayah khususnya semakin maju dan semakin bisa menjadi uswah untuk IPNU lainnya. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat jumpa.